kelas 4E Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Hari ini saya akan membahas materi tentang analisis teknik etnometodologi yang mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali berinteraksi dengan orang lain tanpa benar-benar menyadari bagaimana keteraturan sosial terbentuk. Mengapa kita tahu kapan harus berbicara dan kapan kita harus terdiam dalam sebuah percakapan? Mengapa kita merasa tidak nyaman ketika seseorang melanggar norma sosial yang umum diterima? Etnometodologi membantu kita memahami bahwa aturan sosial tidak hanya muncul begitu saja, tetapi diciptakan, dipelihara, dan dinegosiasikan melalui interaksi sehari-hari. Dengan mempelajari pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana individu menggunakan bahasa isyarat dan tindakan untuk membangun makna dalam masyarakat. Selain itu, etnomologi memiliki aplikasi luas, dari analisis komunikasi studi, perilaku organisasi, hingga pengembangan kecerdasan buatan yang lebih humoris. Dalam dunia yang semakin kompleks, memahami bagaimana manusia menciptakan dan menafsirkan realitas manusia menjadi keterampilan yang sangat berharga. Dengan memahami metodologi, kita tidak hanya dapat belajar, tetapi juga bagaimana dunia sosial bekerja, tetapi juga dapat lebih dari sekedar terhadap cara kita sendiri berkontribusi dalam menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Analisis teknik etimologi pendekatan mendalam. Yang pertama yaitu pendahuluan. Etimologi adalah pendekatan dalam sosialisasi yang berfokus pada bagaimana individu memahami dan menciptakan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini diperkenalkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1967 dalam bukunya Studies in Ethnomethodology. Pendekatan ini berbeda dari teori sosial lainnya karena tidak berusaha menjelaskan struktur sosialisasi dari atas ke bawah, melainkan melihat bagaimana interaksi sehari-hari membentuk realitas sosial. Konsep dasar etimologi bertumpu pada beberapa konsep utama. Yang pertama adalah indexicality atau indexikalitas, yaitu makna suatu tindakan atau anjuran tergantung pada konteks. Misalnya, ia dapat memiliki makna berbeda tergantung pada siapa yang berbicara dan dalam situasi apa. Yang kedua adalah refleksivity atau refleksitivitas. Individu secara terus-menerus menafsirkan dan menyesuaikan tindakan mereka dalam interaksi sosial. Yang ketiga adalah accomplishment of social order atau penciptaan keteraturan sosial. Yaitulah keteraturan sosial tidak ada secara independen, strategi diciptakan dan dipelihara individu melalui interaksi makna. Yang keempat adalah breathing experiment, yaitu eksperimen pelanggan, yaitu metode yang digunakan oleh Garfinkel untuk menangkap aturan sosial tersembunyi dengan sengaja.
melanggarnya dan melihat bagaimana orang merespon. Yang ketiga adalah teknik dalam analisis etimologi. Metodologi menggunakan berbagai teknik untuk memahami bagaimana individu menciptakan dan mempertahankan makna sosial, yaitu analisis percakapan atau conversation analysis. Memeriksa bagaimana individu menggunakan bahasa dalam interaksi sehari-hari. Fokus pada pola komunikasi seperti jeda, intonasi, dan tumpang tindih dalam pembicaraan. B adalah breathing eksperimen atau eksperimen pelanggan, yaitu melakukan eksperimen dengan melanggar norma sosial untuk melihat reaksi orang lain. Contohnya yaitu menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lain. Yang kedua yaitu berbicara dengan formal dalam situasi yang santai. Yang ketiga yaitu bicara terlalu dekat saat berbicara dengan orang lain. Etimologi prolog atau kerja lapangan etnograf mengamati bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial yang spesifik tanpa menggunakan alur alami interaksi. Yang D yaitu international talk analysis atau analisis percakapan institusional, yaitu mempelajari interaksi dalam konteks formal seperti rumah sakit, pengadilan, atau dunia kerja. Yang keempat adalah studi kasus penerapan etimologi. Yang kasus pertama yaitu pelanggaran norma dalam transportasi umum. Yang pertama, jika seorang masuk ke dalam bus dan berdiri menghadap kursi, bukannya duduk atau melihat ke depan penumpang lain, kemungkinan akan merasa aneh dan bereaksi terhadap tindakan tersebut. Kasus 2 yaitu percakapan dalam pelayanan publik dalam interaksi antara pelanggan dan pegawai bank. Terdapat pola komunikasi dan struktur, misalnya pelanggan bertanya dan pegawai menjawab dengan bahasa profesional dan sesuai prosedur. Yaitu etmonotologi. Etmonotologi adalah memiliki beberapa fungsi utama dalam ilmu sosial, terutama dalam memahami interaksi manusia. Menganalisis cara individu menciptakan makna sosial, yaitu yang pertama menjelaskan bagaimana individu itu mengalami dunia sosial mereka melalui interaksi sehari-hari. Yang kedua adalah menganggap norma dan aturan sosial yang tersembunyi. Mengidentifikasi aturan sosial yang seringkali tidak disadari tetapi diikuti oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu menjelaskan cara keteraturan sosial dipertahankan, yaitu yang memahami bagaimana individu mempertahankan keteraturan sosial tanpa intervensi eksternal seperti hukum atau kebijakan formal. Yang keempat adalah meneliti struktur.
percakapan dan interaksi. Mengkaji bagaimana percakapan membentuk hubungan sosial dan komunikasi antar individu dalam berbagai konteks. Yang kelima adalah mengeksplorasi peran bahasa dalam interaksi sosial. Menganalisis bagaimana berbahasa digunakan untuk membangun realistis sosial. Tujuan dari etimologi. Tujuan dari etimologi yaitu pendekatan ini bertujuan untuk yang pertama yaitu memahami kehidupan sosial dan dari perspektif individu. Mengungkap bagaimana orang bisa memahami, menafsirkan, dan merespon dunia sosial mereka. Baik, kita masuk ke mengkaji interaksi sehari-hari sosial secara mendalam, yaitu menganalisis bagaimana percakapan dan tindakan sehari-hari membentuk struktur sosial yang lebih besar. Yang ketiga adalah meneliti proses pembuatan realistis sosial, yaitu menganggap bahwa realistis sosial bukan sesuatu yang tetap, tetapi terus dibentuk melalui interaksi sosial. Baik, kita masuk ke mengidentifikasi dan mengkritisi norma sosial, yaitu menggunakan eksperimen sosial untuk melihat bagaimana masyarakat bereaksi terhadap pelanggaran norma. Baik, kita masuk ke 5, yaitu mengembangkan metode analisis baru dalam sosiologi, yaitu memperluas pendekatan metodologi untuk meneliti interaksi sosial sebelumnya kurang tepat perhatian. Baik, kita masuk ke manfaat etimologi. Pendekatan ini memberikan berbagai manfaat dalam ilmu sosial, komunikasi, dan penelitian sosial lainnya. Memahami struktur sosial dalam kehidupan sehari-hari. Membantu sosiologi antropolog dan peneliti memahami bagaimana interaksi sehari-hari. Membentuk masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap norma sosial dengan meneliti norma yang tersembunyi. Individu menjadi lebih sadar akan aturan sosial yang mereka patuhi. Ketiga, yaitu membantu dalam analisis komunikasi dan percakapan, yaitu berguna dalam bidang komunikasi, logistik, dan interaksi interstruktural seperti di tempat kerja atau layanan publik. Yang keempat adalah membantu dalam studi layanan publik dan kelembagaan. Digunakan untuk meneliti bagaimana individu berinteraksi dalam lingkungan kerja, rumah sakit, sekolah, dan institusi lainnya. Yang kelima adalah menyediakan wawasan dalam studi budaya dan identitas.
yaitu memahami bagaimana kelompok sosial menciptakan identitas dan makna budaya mereka sendiri.